Halo teman-teman, perkenalkan namaku Dave. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah anak Joel Kids. Karena itu, perhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, mengikuti semua acara dengan semangat dan sungguh-sungguh. Eits, jangan sambil tiduran dan sambil makan ya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mintalah papa mama untuk mendampingi kalian selama ibadah. Nah, yang keempat, jangan lupa ya, follow Instagram Joel Kids Ministry untuk informasi dan kuis-kuis Alkitab. Dadah! Kita saksikan bersama-sama ibadah anak online Joel Kids. God bless you. Bye. Hai guys, kita lagi di Paris. Keren kan guys? Keren banget ya kak. Iya, lebih keren dari gambar. Tinggi banget lagi. Aduh. Halo Kak Adel dan Kak Amel. Ada yang manggil kak? Nggak ada kak, nggak ada yang manggil. Hai guys. Emang di Paris ada yang kenal kita kak? Iya makanya nggak ada yang Kak manggil. Adel, Kak Mel. Loh, Ada Dev. kok kamu di sini? Dev. Ya ikut vlog yuk. Ikut vlog. Iya. Halo guys. Aduh. Kak Adel, Kak Mel, aku tuh kesini buat ngasih tahu sama kakak. Kalau kakak sudah ditunggu di Star City sama adik-adik Joel Kids. Hah? Ini hari apa sih kak? Ini hari Minggu kak. Hari Minggu. Maaf ya Dev, kita Maaf lupa. ya, Dev. Aduh. Kita kasihkan Iya ngevlog. kita kasihkan ngevlog. Terus kita ke Star City-nya pakai apa? Tenang Kak Adel, Kak Mel. Ada pintu kemana saja buat kita pergi ke Star City. Serius? Kayak yang di Lego itu ya Iya, kak. keren. Serius dong. Ya udah, yuk kita segera berangkat ke Star City. Let's go. Oke, let's go. Wah. Iya kak. Wah keren banget ternyata. Iya kak, udah lama udah ya lama. kita nggak ke Star City. Wow, tambah keren. Keren kak. Iya. Banyak lagi ya. Keren. Oh bener kak, adik-adik udah duduk manis. Mau sekolah minggu ya? Nungguin ya. Siapa yang udah nggak sabar untuk sekolah minggu hari ini? Angkat tangan. Wah banyak banget kak. Banyak. Wah. Tapi mau tes dulu nih, beneran siap sekolah minggu apa enggak? Kita cek suara dulu ya kak. Oke. 1, 2, 3. Joel Kids, yes I am. Kak Ya kok lemes sih? masih lemas baru bangun Nih, tidur kak. Baru bangun iya, tidur. ini bukan anak Joel Kids yang kita kenal nih kak. Kalau anak Joel Kids yang kita kenal gimana kak? Lebih semangat lagi Iya, dong pastinya. berapi-api. Berapi-api. Teriak sampai surga denger. Ayo, coba kakak ulang ya. 1, 2, 3. Joel Kids, yes I am. Nah itu tuh baru anak Joel Kids yang kakak kenal. Yeay. Berarti semuanya udah siap buat sekolah minggu. Pertama-tama kita mau sembah Tuhan dulu ya. Kita mau panggil Tuhan, biar Tuhan datang ke rumah kita. Biar selama ibadah ada penyertaan Tuhan buat setiap kita. Adik-adik, lipat tangan, kita mau nyanyi buat Tuhan. Hari ini kalau kalian dengar yang buruk-buruk dari dunia, dari media, tapi hari ini Tuhan berkata, Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan merancangkan apa kak? Damai sejahtera, bukan rangkaian kecelakaan. Jadi percaya kalau Tuhan tetap melindungi kalian, menyertai kalian, dan masa depan kalian penuh harapan. Amin. Kita mau sama-sama berkata semua baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau berkata bahwa semua baik. Tuhan kita baik. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Fokuskan hati kita ke Tuhan, kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau datang, kayak mau sembah Engkau. Dari semula telah Kau tetap
dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita mau sama-sama katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita mau nyanyikan dari awal. Kakak belum dengar suara adik-adik. Lebih keras lagi buat Tuhan ya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Tuhan tetapkan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan kita semua. Bagi masa depanku yang penuh harapan. Dan kita mau sama-sama katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekarang adik-adik JL Kids yang nyanyi. Semua baik, semua baik. Bisa lebih keras lagi buat Tuhan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan sekali lagi semua baik. Semua baik ya Tuhan. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita mau katakan lebih kuat lagi ya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Adik-adik, kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini Kami boleh beribadah sekolah minggu. sekolah minggu. Kami tahu Tuhan, Kami tahu Tuhan semuanya baik, semuanya semuanya ada dalam ada dalam kendali-Mu. kendali-Mu.
Kami undang Tuhan, Kami undang Engkau Tuhan, hadir Engkau di hadir setiap di setiap rumah kami rumah dan kami menjamah dan menjamah kami semua. kami semua. Hari ini Hari ini kami mau kami mau berikan berikan yang terbaik buat Tuhan. buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami sangat Sangat mencintaimu. mencintaimu. Di dalam nama Tuhan Di Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. anak-anak yang siap memuji Tuhan katakan amin. Adik-adik. Hai. Kak Adel, Kak Adel, Kenapa coba Kak? deh lihat di atas. Di atas tuh ada apa? Kok ada gambar ukulele Kak? Iya, terus kita suruh ngapain Kak? Kita suruh ngeliatin doang. Apa boleh disentuh ya Kak? Suruh ngapain ya? Suruh ngapain kira-kira adik-adik? Dede milih apa nih? Ngeliatin aja apa disentuh? Disentuh Kak katanya Kak. Disentuh. Disentuh. Oke, Kak Mel aja deh. Mel nih. Iya. Mel ya. Mm-mm. Oke. Sampai 3 ya. 1, 2, 2, 3. Wah, Kak, Kok jadi beneran? jadi beneran adik-adik. Banget. Wah, keren banget. Iya, keren adik-adik. Ada ukulele beneran. Boleh. Terus ini suruh ngapain Kak? Tapi lagu apa ya Kak yang bisa dimainin pakai ukulele yang cocok? Oh, bersukacita Senantiasa. betul. Ayo Kak kita. Tapi Bentar, kan bentar, adik-adik Kak. belum tahu Kak lagunya. Ini lagu baru adik-adik. Judulnya Bersukacita Senantiasa. Tapi karena adik-adik belum tahu, kita belajar bareng-bareng ya. Oke. Pelan-pelan aja. Nanti Kak Mel yang main ukulele. Oke? Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan. Oke. Siap-siap ya. Siap. Bersukacita senantiasa. Nyanyinya harus sambil senyum. Di dalam suka maupun duka. Bersukacita. Bersukacita senantiasa. Gimana? Asik kan lagunya? Di dalam suka maupun duka. Dia Allah yang menyediakan. Kuasanya beri kita kemenangan, kasihnya tak pernah berubah untuk selamanya. Gimana? Keren kan lagunya? Asik kan? Gampang kan? Bisa? Bisa dong. Kalau begitu kita nyanyi bareng-bareng, oke? Bersukacita senantiasa. Senyumnya dipasang dulu. Kita mau memuji Tuhan sama-sama ya. Pakai lagu baru, tapi semangatnya harus baru juga. Oke. Siap katakan. Bersukacita senantiasa. Di dalam suka maupun duka. Di dalam suka maupun duka. Ikutin gerakan Kak Adel ya. Bersukacita senantiasa. Itu senyumnya kurang lebar. Di dalam suka maupun duka. Katakan dia Allah yang menyediakan. Kuasanya beri kita kemenangan, kasihnya tak pernah berubah untuk selamanya. Kita nyanyikan dari awal ya. Harus lebih bersukacita lagi dong, oke? Bersukacita senantiasa. Sambil joget gini boleh nih, jangan kalah sama Kak Adel dong. Di dalam suka maupun duka. Lagi. Bersukacita senantiasa. Di dalam apa? Di dalam suka maupun duka. Ya Allah yang menyediakan. Kuasanya beri kita kemenangan,
Sambil senyum dong goyangnya. Yang nggak senyum berarti belum sikat gigi. Oke, udah senyum. La 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 la. Sia-sia dia Allah yang menyediakan apa kuasanya, beri kita kemenangan, kasihnya tak pernah berubah untuk selamanya. Yeah, 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 yeah. Untuk selamanya. Yeah, 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 yeah. Sama-sama katakan untuk selamanya. Keren adik-adik. Wah, Loh, Kak hilang. Mel kok dihilangin ukulelenya? Oh, kan kita udah selesai satu lagu Kak tadi. Oh iya, terus gimana dong habis ini? Kak, Loh, kok itu ada gambar gerak Kak? gambar gerak Apa iya ya? Kak. Oh jangan-jangan itu menentukan lagu kita Oh, selanjutnya. mungkin ya adik-adik mungkin. Kita lihat ya berhentinya di mana ya? Kita lihat ya. Oh, mahkota Kak. Mahkota. Adik-adik kita pencet lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Ding. Wah, wah, kita di mana Kak? Wah, berarti Kak kita harus nyanyi lagu yang sesuai sama mahkota. Wah, ini lagu apa Kak? Apa ya? Ini lagu apa ini? Ayah, ini lagu apa ya adik-adik? Bentar. Oh, dia raja. Dia raja. Seperti sama tema kita Kak. Yesus adalah raja. Adik-adik kita nyanyi bareng ya. Semuanya tepuk tangan di atas. Ayo yang masih duduk, kakak ajak kita berdiri sama-sama ya. Boleh ajak papa, mama, adik, kakak. Semuanya rame-rame, oke? Katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang berkasa. Katakan apa? Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidup
Kita mau dance bareng-bareng ya. Wah, Kalian dance bebas boleh. mau battle dance nih kak ya. Ini kakak, sekarang Kamel. Ada lagi. Kamel. Sekarang adik-adik. Bebas, mau dance apa aja. Habis ini kita siap-siap nyanyi bareng, oke? Berjaya, suruh semesta sujud, menyembah. Katakan lagi, kau yang berjaya. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud, menyembah. Lompat bareng-bareng. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Kita tepuk tangan ya. Asik ya kak? Yes, yes, yes. Wah, Kamel capek nggak? Wah, enggak dong kak, masih semangat. Anak-anak Joel Kids di rumah juga semuanya semangat kak. Wih, iya kak. Tadi kakak lihat-lihat nih, walaupun lagu baru, pada nyanyi sama dengan semangat. Wah, tapi kak yang dia raja mereka juga gak kalah seru kak. Iya, pada lompat-lompat di iya. rumah. Keren. Berarti hari ini anak-anak Joel Kids udah sepakat semua ya. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, hari ini temanya apa ya tadi ya? Masih ingat nggak? Tadi Kak Mel udah bilang loh temanya. Tuhan Yesus sebagai Raja. Siapa di sini yang bangga punya Tuhan Yesus sebagai Raja? Siapa di sini yang kagum dan hormat sama kebesaran Tuhan kita? Hari ini kakak mau ajak kita semua sembah Tuhan sekali lagi. Kita mau sembah Tuhan dengan lagu Ku Kagum Hormat Akan Kau. Kakak minta semuanya nyanyi dari hati. Nyanyi sampai suara kalian didengar sama telinga kalian. Bisa? Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan hari ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat
Tuhan, buat hari ini kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, terus Engkau sertai kami Tuhan, terus hadir dalam hati kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau yang bicara dalam hati setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu itu masuk dalam hati kami dan boleh menjadi rema. Biarkan setiap kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat-sangat mencintai-Mu. Haleluya. Amin. Hai adik-adik yang manis, apa kabar? Baik dong, tapi ada berita kurang baik nih dari Star City. Wah, ada apa ya? Kita lihat yuk. Kapan ya wabah ini segera berlalu? Aku jadi kehilangan pekerjaanku yang lama. Aku harus kerja di mana lagi coba? Sebenarnya aku sudah sangat nyaman bekerja di sini. Oh, ternyata Grace sedang sangat sedih karena dia harus kehilangan pekerjaannya. Kira-kira siapa ya yang bisa menolong Grace? Tiba-tiba Mary menyadarkan Grace dari lamunannya. Hai Grace, ngapain kamu bengong di sini terus? Iya nih Mer, aku di PHK. Padahal aku lagi butuh uang. Aku harus kerja di mana coba? Padahal aku sudah betah banget loh kerja di sini. Ya udah Grace, jangan sedih. Kebetulan Mr. Hans lagi butuh karyawan. Cuman katanya sih bagian cleaning service. Tapi apa kamu mau? Kan di kantor ini kamu manajer. Oh ya? Gak masalah Mer, aku mau banget. Yang penting aku kerja, aku dapat uang. Oke, kalau kamu mau, berarti kamu harus ketemu dulu dengan Mr. Hans di bagian HRD 711. Kamu tahu nggak tempatnya di mana? Aku belum tahu sih 711 tuh di mana. Hehehe. Kalau begitu, kamu mau ndak antar aku menemui Mr. Hans? Aku mau berikan surat lamaran kerjaku. Boleh. Besok ya jam 8 pagi aku jemput kamu di rumah ya. Nanti kita ke kantor 711 menemui Mr. Hans. Oke Mer, terima kasih banyak ya. Kalau begitu, aku mau pulang dulu. Mau mempersiapkan semuanya. Dah. Grace melangkahkan kaki ke rumahnya dengan sejuta pengharapan. Pengharapan untuk dia diterima bekerja karena sangatlah berat beban yang dia pikul saat ini. Dia harus memenuhi semua kebutuhan di rumahnya. Keesokan paginya, Mary datang ke rumah Grace tepat jam 8 sesuai yang dia janjikan. Hai Grace, gimana? Kamu sudah siap untuk bertemu Mr. Hans? Ya agak deg-degan gitulah. Tapi aku yakin aku pasti bisa. Yuk kita berangkat sekarang. Boleh, ayo naik ke mobilku. Grace sangat senang karena Mary bersedia mengantarnya menemui Mr. Hans. Dalam waktu 20 menit, mereka sampai di kantor Mr. Hans. Selamat pagi Sir, ini Grace teman saya yang kemarin saya ceritakan lewat telepon. Oh iya. Nah gimana? Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya terima kasih Sir atas waktunya. Perkenalkan nama saya Grace. Kedatangan saya ke sini atas informasi dari Mary bahwa kantor ini masih membutuhkan pegawai. Nah, saya bermaksud untuk melamar pekerjaan ini karena saya sangat butuh pekerjaan ini. Oh iya benar yang Mary katakan. Kantor ini memang masih butuh pegawai. Tapi ya itu bagian cleaning service. Apa kamu mau? Iya Sir, buat saya nggak masalah kok kerja apapun. Yang penting saya mendapat penghasilan. Oke, kalau kamu mau, besok langsung masuk kerja ya, jam 8 pagi. Hah? Jadi saya diterima kerja di sini ya Sir? Iya Grace, kamu menjadi salah satu staf cleaning service di kantor ini. Kerja yang baik dan rajin ya. Besok kamu sudah bisa mulai bekerja di sini. Baik Sir, terima kasih. Saya akan bekerja dengan rajin dan dengan sebaik-baiknya. Grace pulang ke rumah dengan hati yang sangat bahagia karena Grace mendapat pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Ya, walaupun jadi CS, tapi Grace tetap bahagia. Keesokan harinya, Grace sudah siap untuk bekerja. Aku harus semangat. Walaupun jadi cleaning service, gak apa-apa. Aku mau kerjakan dengan baik. Aku akan mulai nyapu sebelah sini dulu. Wah, oke sekali kerjaanmu, Grace. Ayo lanjutkan dan tetap semangat ya. Oke, Sir. Saya lanjut bekerja lagi ya. Kamu anak baru ya? Kenalin, aku Nancy. Kamu siapa? Oh iya, saya Grace. Saya baru masuk kerja hari ini. Oh, oke. Ayo istirahat dulu. Santai lah. Kita ngopi dulu di pantry. Maaf ya, Kak. Saya ngopinya nanti saja. Ini kan belum jam istirahat. Halah, kamu sok-sokan. Ayo, ngopi dulu. Anak baru kok gaya. Nanti gue kerjain loh. Hari demi hari berlalu dan Grace sangat bersemangat sekali bekerja. Tanpa dia sadari bahwa Nancy, rekan sekerjanya, tidak menyukai dia. Tiba-tiba, suatu peristiwa yang tidak mengenakan terjadi buat Grace. Mr. Hans, maaf, saya mau lapor. Ada apa, Nancy? Ada masalah? Ini, Sir, barang di gudang beberapa hilang. Loh, kok bisa? Apa ada pencuri masuk? Setahu saya sih nggak ada pencuri, Sir. Tapi sepertinya Grace yang melakukannya. Grace? Masa dia yang melakukannya? Coba panggil Grace ke sini. Grace, apa benar kamu mengambil barang-barang di gudang? Tidak, Sir. Saya nggak tahu apa-apa. Ayo, kamu jawab yang jujur, Grace. Kan Grace lagi butuh uang, Sir. Bisa jadi kan dia yang ngambil? Enggak, Nancy. Aku tuh nggak ngambil barang-barangnya. Coba saya masuk dulu. Saya cek lagi deh. Saat Grace dan Nancy berdebat, tiba-tiba Mr. James, pemilik 711, datang. Ini ada apa ya kok ribut-ribut? Mana Mr. Hans? Oh, Mr. Hans ada di dalam, Sir. Saya panggilkan ya. Iya, Sir. Maaf atas kekacauan ini. Saya akan segera selesaikan. Sebenarnya ada apa ini? Bisakah kau jelaskan? Ini karyawan baru di kantor kita, namanya Grace. Nah, kata Nancy, dia mengambil beberapa barang di gudang. Nah, Grace tidak terima karena dia tidak melakukannya. Benar begitu, Grace? Apakah kamu benar tidak melakukannya? Maaf, Sir. Iya, saya tidak melakukannya. Oke, kalau begitu. Sekarang cek CCTV di gudang. Kita akan tahu kebenarannya. Kok sepertinya aku nggak asing ya dengan wajah Mr. James. Tapi dia ini siapa ya sebenarnya? Mana gambar CCTV-nya? Sebentar, saya lihat. Loh, ini kan kamu Nancy yang mindahin barang. Ini bukan Grace. Ayo, sekarang jelaskan kenapa kamu memfitnah Grace. Maaf, Sir. Sebentar akan saya selesaikan. Ayo, Nancy. Kamu ikut saya ke ruangan saya. Lah, ternyata Nancy yang ambil barangnya. Malah menuduh Grace. Sebentar, itu kenapa ya? Mr. James kok ngelihat Grace serius banget? Ada apa ya? Sebentar, kalau saya gak salah ingat, benarkah kamu Grace, anak Mr. Jojo? Ya benar, Sir. Apakah Sir adalah Uncle James, sahabat Papa dulu? Maaf, sepertinya saya tidak asing dengan wajah Anda, Sir. Iya, benar. Wah, waktu cepat sekali ya. Sekarang kamu sudah dewasa. Sebentar, kenapa kamu kerja di sini jadi CS? Bukannya kamu terakhir jadi manajer? Ceritanya panjang, Sir. Saya di PHK karena pandemi ini. Oke. Kamu ini anak yang pandai.
Sudah, mulai hari ini kamu gak usah jadi CS lagi. Saya akan angkat kamu jadi kepala cabang di sini ya. Kerjalah dengan jujur dan sungguh-sungguh. Wah, terima kasih sekali Mr. James. Saya janji saya akan bekerja dengan lebih baik lagi. Adik-adik, perbuatan Nancy kepada Grace menghasilkan akibat yang berbeda terhadap keduanya. Nancy akhirnya dipecat dari pekerjaan itu karena dia sudah mencuri dan memfitnah Grace. Sedangkan Grace, hari itu juga dia diangkat menjadi kepala cabang 711 Star City. Sebuah perubahan nasib Grace yang luar biasa. Karena ternyata Grace kenal dengan pemilik 711 yang adalah sahabat papanya. Adik-adik, sekarang apa yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita kenal dengan Yesus, Raja segala raja? Bukankah nasib kita akan berubah menjadi luar biasa? Selamat pagi adik-adik semua, kita bertemu lagi di ibadah online Joel Kid dari Gereja Higher Than Ever. Minggu-minggu kemarin kita sudah belajar pribadi Tuhan Yesus. Siapa yang masih ingat? Minggu yang pertama, siapa masih ingat Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Dia yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sejak itu sampai sekarang manusia hidup dalam dosa. Kita perlu Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, minggu yang kedua, Yesus sebagai sahabat kita, sebagai teman baik kita. Kita bisa ajak ngobrol dia, kita punya teman baik dia, kita kalau sedih kita bisa cerita dengan dia. Yesus sebagai sahabat kita. Dan yang minggu kemarin, yang banyak binatang putih hitam, Yesus sebagai gembala. Dia menggembalakan kita, kita sebagai dombanya dipiara oleh Tuhan, diberi makan, diberi ketenangan, diberi kedamaian, dan kita menjadi domba-domba yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan, 3 minggu ini kita belajar Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan sebagai sahabat, dan Tuhan sebagai gembala kita. Nah, kali ini Kasih-Muan akan ajak kalian belajar lagi Tuhan Yesus dalam pribadi yang lain, dalam fungsi yang lain, yaitu Tuhan sebagai Raja kita. Tuhan sebagai Raja. Memang Tuhan Yesus itu waktu di dunia dia pakai mahkota emas gitu Kak Simon. Atau punya tentara banyak. Atau tentaranya bawa pedang semua. Kayaknya enggak loh Kak Simon. Nah kita akan belajar Tuhan sebagai Raja. Kalau kita baca di Alkitab, di kitab Yohanes 18 ayat 36. Tuhan Yesus berkata, kerajaanku ini bukan kerajaan yang ada di dalam dunia. Berarti Tuhan itu sebagai Raja dan dia punya kerajaan. Tapi kerajaan Tuhan Yesus bukan kerajaan seperti yang kita lihat di dunia ini. Dia kerajaannya berbeda dengan ada yang di dunia ini. Di Yesaya 9 ayat 5, Tuhan berkata, Tuhan adalah Raja damai, Allah yang perkasa, penasihat ajaib dan Bapa yang kekal. Dia Raja damai. Dia kemana-mana dibawa damai, dia berikan damai kepada kita. Ketika kita sedang galau, Tuhan berikan damai kepada kita. Tuhan sebagai Raja damai. Wahyu 17 ayat 14. Alkitab berkata, mereka si jahat ini melawan anak domba Allah, dan anak domba Allah ini mengalahkan si jahat. Karena anak domba Allah ini adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Jadi 3 ayat ini berkata Yesus itu, Tuhan Yesus sebagai Raja. Selain sebagai juru selamat, selain sebagai sahabat, selain sebagai gembala, Tuhan sebagai Raja dalam hidup kita. 1 ayat lagi ya. Kalian masih ingat ketika Tuhan Yesus lahir, ada 3 orang Majus yang datang memberikan persembahan kepada bayi Yesus, masih ingat? Dia bawa apa aja? Emas, kemenyan, dan mur. Tapi ketika orang Majus ini sebelum bertemu dengan bayi Tuhan Yesus, mereka bertemu dengan Raja Herodes. 3 orang Majus ini bertemu dengan Raja Herodes. Dan dia bertanya, karena mereka mengikuti bintang di langit, ada tanda bintang di langit, mereka bertanya kepada Raja Herodes. Di Matius 2 ayat 1-2. Mereka bertanya, di manakah dia Raja orang Yahudi
yang baru dilahirkan. Jadi tiga orang Majus ini tahu dan paham betul bahwa hari itu bayi Yesus yang baru dilahirkan, suatu saat dia akan jadi raja. Mereka tahu bahwa bayi kecil ini adalah anak yang suatu besar nanti dia akan jadi raja. Tuhan Yesus sebagai raja. Hari ini kita akan bahas Tuhan Yesus sebagai raja. Kita akan belajar pelan-pelan tentang Tuhan Yesus sebagai raja, apa yang boleh kita lakukan, apa yang kita boleh tidak lakukan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, dan apa yang Tuhan ingin kita tidak lakukan. Karena seorang raja, dia punya kuasa. Jadi kita harus berhati-hati bertemu dengan seorang raja. Perhatikan, kalau misalnya hari ini, Presiden kita, Bapak Jokowi, mampir ke rumah kalian. Ya telepon, nanti jam 12 aku mau makan siang sama kamu ya nak. Apa yang kalian lakukan? Kalian pasti akan mandi cepat-cepat. Yang hari ini belum mandi cepat, gosok gigi. Sisiran, pakai baju yang bagus. Untuk menyambut Presiden. Lah, Tuhan Yesus sebagai Raja, kita tidak bisa datangi dia dengan seenaknya. Kalau Tuhan datang kepada kita sebagai sahabat, kita bisa ngobrol dengan baik dengan dia. Ngobrol enak dengan Tuhan Yesus. Ngobrol dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sebagai juru selamat, kita bisa minta belas pengampunan kepada Tuhan Yesus. Tuhan ampuni aku dari dosaku. Dan dia akan berikan pengampunan. Kalau Tuhan Yesus datang kepada kita sebagai seorang gembala, dia bilang, dia membandingkan aku di padang rumput yang hijau, menuntun aku ke air yang tenang. Semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Sang Gembala. Tapi kalau Tuhan sebagai Raja dan kita mau menghadap dia sebagai Raja, Tuhan Yesus datang sebagai Raja, kita tidak bisa seenaknya sendiri. Hari ini kita akan belajar dari dua orang raja yang ada di dunia ini yang menggambarkan Tuhan Yesus sebagai Raja. Kalian siap? Belum itu, kita mau belajar Tuhan Yesus sebagai Raja kok masih kakinya diangkat satu. Kak semua lihat itu tuh yang baju biru tuh ya kan, kakinya diangkat satu tuh. Ayo duduk yang baik. Oke, ya, sudah siap. Yang rambutnya panjang, kenapa kok masih lihat tembok? Tuhan Yesus sebagai Raja loh. Siap, ya ke depan. Oke, siap. Nah, kita akan belajar hal yang pertama mengenai seorang raja. Tadi di awal Kak Simon pernah bilang bahwa raja itu punya kuasa, dia punya otoritas, punya kuasa untuk mengubah sesuatu. Kalau ada sesuatu yang tidak suka, dia punya kuasa, karena dia punya kekuasaan dia bisa rubah itu. Yang pertama kita akan belajar dari raja yang bernama Ahasveros. Siapa yang masih ingat? Raja Ahasveros pernah disebutkan di kitab Esther. Suatu saat ketika Esther ini menjadi ratu, dan Esther mendengar dari Mordekai bahwa Haman, hamba dari Ahasveros ini jahat, dia hendak membunuh bangsa Israel. Esther ini menjadi ketakutan dan dia menjadi sangat sedih. Mordekai pamannya berkata bahwa mungkin saat ini kamu jadi ratu untuk hal seperti ini. Kamu harus menghadap ke Ahasveros, ke suamimu, ke rajamu. Tapi Esther berkata, tapi aku sudah sekian lama aku tidak dipanggil. Jadi zaman dahulu itu ada kalau ratu, bahkan ratu kalau tidak diundang raja menghadap, dan raja tidak berkenan, tidak suka dengan orang yang tidak diundang, orang itu bisa dihukum mati. Tapi Esther hari itu diberitahu, kamu harus menghadap raja. Karena cuma raja saja yang bisa membatalkan peraturan-peraturan dan hukuman Haman yang akan memusnahkan bangsa Israel. Dan hari itu Esther diambil puasa, dan ketika dia mau menghadap raja, dia cuma bilang, nanti kalau rajaku dia ulurkan tongkat perkenanannya, berarti aku diperkenan, aku disukai oleh raja. Nah, tongkatnya Kak Simon udah bawa nih. Kira-kira tongkatnya akan seperti ini.
Jadi zaman dahulu kalau seorang raja, apalagi Ahasveros, dia berikan tongkatnya, dia tunjukkan tongkatnya kepada seseorang yang hendak menghadap dia, berarti orang itu diperkenan atau orang itu disukai oleh raja. Suatu saat Esther menghadap ke Ahasveros dan dia buka pintu, dia maju, dia berdoa dalam hati karena beberapa hari sebelumnya dia tidak pernah panggil raja. Dia jalan, raja di depan sana melihat dari jauh. Kenapa ratu itu tidak dipanggil, kenapa dia datang ke sini? Tapi ketika Esther ini menghadap raja, sang raja Ahasveros, dia berikan tongkat perkenanannya. Dan dia bilang kepada Esther, apa yang engkau mau ratuku, bahkan separuh dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Tapi Esther tahu, dia tidak bisa langsung ngomong. Dia bilang, Raja, aku mau bikin pesta buat engkau. Datang ya ke rumahku, ke istanaku. Tapi Haman, hambamu, ajak juga. Raja senang, wah ini ratuku yang baik. Dan mereka datang ke pestanya Esther. Ketika di pesta itu, Raja bertanya lagi kepada Esther. Karena mereka bisa makan dengan enak, minum anggur yang baik, disukakan oleh Esther. Raja bertanya lagi, hei Esther ratuku, kamu mau apa? Bahkan separuh dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Tapi Esther tahu. Dia beri satu tanda lagi. Jangan sekarang Raja, besok aku akan bicara kepada Raja. Tapi besok datang dulu ke pestaku. Jadi 2 kali Esther ini mengundang Raja dan Haman datang ke pesta yang diadakan oleh Esther. Dan kali kedua ketika mereka sedang makan di pesta yang kedua, Raja bertanya lagi kepada Esther dan Esther mengeluarkan semua yang ada di dalam hatinya. Dia bilang, Raja, engkau tahu Haman hambamu ini hendak memusnahkan bangsa Israel. Bahkan aku sendiri yang keturunan Yahudi, keturunan Israel akan dimusnahkan. Dan hari itu Ahasveros sebagai seorang raja, dia sangat marah. Dia tidak akan mau ratunya akan dibunuh oleh semua orang. Jadi hari itu dia marah sekali dan dia perintahkan semua yang dibatalkan, semua yang dilakukan Haman dibatalkan semua. Hari itu Ahasveros punya kuasa untuk membatalkan semuanya. Seorang raja yang pertama, dia punya kuasa untuk mengubah sesuatu, menjadikan lebih baik, atau menurunkan orang, atau memberkati orang. Hal yang pertama kita belajar bahwa Tuhan Yesus sebagai Raja, dia punya kuasa atas hidup kita. Dia bisa mengangkat kita menjadi orang yang lebih baik, atau bisa menurunkan kita kalau kita tidak menyenangkan hati dia. Hal yang pertama, kita harus punya hati seperti Esther. Esther ini ketika sebelum jadi ratu, dia mendengarkan Hegai. Dia mendengarkan Hegai. Hegai adalah orang yang ditunjuk Ahasveros untuk menjaga istana. Dia bilang, Hegai, aku sebelum ditunjuk sebagai ratu, raja ini sukanya perhiasannya apa sih? Oh pakai ini aja, pakai kalung yang ini. Dan dia dengarkan, dia pakai ini. Hegai, raja itu kalau bau-bauan suka wangi yang seperti apa sih? Oh bau wangi lain seperti ini. Dan si Esther ini pakai parfum yang baunya yang disukai oleh raja. Makanya diangkat menjadi ratu. Yang pertama, kita harus menyenangkan Tuhan Yesus karena dia seorang raja. Karena Tuhan Yesus adalah seorang raja. Dan raja ketika disenangkan, hatinya dibikin bahagia oleh hidup kita. Kita akan diangkat hidup kita. Dan kita akan berubah hidup kita menjadi lebih baik. Hari ini, kalau kalian mungkin berkata, Kak Simon, aku kok kurang pinter ya? Di matematika aku kurang pinter. Atau aku bahasa Inggrisnya kok cuman bisa yes no aja Kak Simon ya. Hari ini kalian senangkan raja kalian. Sembah dia. Baca Alkitab, baca firman Tuhan, ikuti semua perintahnya. Ketika raja itu melihat dari atas semua yang kalian lakukan, dia akan turunkan perkenanannya, dia akan turunkan
belas kasihannya. Dia akan berikan apa yang dia mau. Dan engkau akan berubah. Yang pertama, Tuhan Yesus sebagai Raja, dia punya kuasa, dia punya otoritas untuk mengubah semuanya. Kita bisa jadikan lebih baik atau bahkan kita bisa jadikan lebih buruk. Nah, kita akan belajar hal yang kedua. Nah, hal yang kedua yang kita belajar dari Tuhan Yesus sebagai Raja adalah Tuhan Yesus itu adalah Raja yang beda dengan Raja lain. Dia Raja yang penuh dengan belas kasihan. Dia sangat menyayangi kita semua. Tapi kita akan belajar dari Raja di dunia ini yang bernama Raja Daud. Raja Daud ketika dia sebelum menjadi Raja, dia dimusuhi oleh Raja sebelumnya, yaitu Raja Saul. Dan Saul ini punya anak namanya Yonatan. Yonatan dan Daud ini mereka berteman baik. Dan bahkan mereka bikin perjanjian bahwa ketika Daud jadi raja, Yonatan akan jadi wakilnya. Jadi orang kedua setelah raja. Tapi cerita berkata lain. Yonatan dan Saul mati dan Daud ini menjadi raja. Ketika Daud menjadi raja, dia perkuat kerajaannya, dia hancurkan semua musuh-musuhnya, dia perkuat benteng-benteng kota yang ada. Tiba-tiba dia teringat, aku punya sahabat namanya Yonatan. Dan dia mencari di negeri mereka, di negeri Daud ini, ada enggak anak dari Saul, anak dari Yonatan, keturunan dari mereka yang masih hidup. Ketika tentara Daud dia keliling negeri itu, dia cari semua, dia temukan satu orang. Namanya Mephiboset. Mephiboset dikatakan dia adalah anak dari Yonatan, anak dari sahabatnya Raja Daud. Tapi Mephiboset ini kita bilang ketika dia masih kecil, dia masih bayi, dia pernah dijatuhkan sehingga kakinya jadi timpang. Dan Daud tidak suka dengan orang yang cacat, tidak suka dengan orang yang timpang. Tapi karena Mephiboset adalah anak dari sahabatnya, dia panggil Mephiboset. Dan Mephiboset ketika itu dia ketakutan menghadap raja. Karena dia tahu kakeknya Saul ini pernah hendak membunuh Daud. Masih ingat ketika Saul itu kerasukan setan dan Daud main kecapi. Tiba-tiba Saul berdiri, dia ambil tongkat, dia ambil tombaknya, dia hendak lempar kepada Daud dan untung Daud bisa lari. Saul hari itu sangat benci dengan Daud. Dan Mephiboset pasti tahu bahwa Saul ini benci dengan Daud. Dan Mephiboset takut bahwa hidupnya akan dibunuh oleh Daud karena kakeknya jahat sekali, si Saul ini jahat. Tapi Daud hari itu berkata, karena aku berteman dengan ayahmu Yonatan, maka Mephiboset, engkau akan dikembalikan semua hakmu sebagai anak raja. Semua lahan, semua tanah, semua pertanian yang pernah dipunyai Yonatan dikembalikan kepada Mephiboset. Karena Daud ini punya belas kasihan. Dia bukan raja yang kejam seperti yang kita pernah tahu. Dia bukan raja yang keras yang menindas rakyatnya, tapi dia punya hati yang belas kasihan. Makanya kita pernah bilang, Daud ini sangat dekat dengan hati Tuhan. Tuhan sangat suka dengan Daud karena Daud punya belas kasihan. Hal yang kedua kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Raja yang penuh belas kasihan. Dia berikan hidupnya untuk hidup kita. Kita yang seharusnya mati di neraka, menanggung dosa kita sendiri, tapi Tuhan Yesus turun dalam dunia ini menggantikan kita. Dia mati di atas kayu salib. Dia berikan hidupnya untuk menebus kita. Tuhan Yesus yang pertama, Tuhan Yesus sebagai Raja, Tuhan yang Raja yang punya otoritas, punya kuasa, dia bisa merubah semuanya. Tapi yang kedua, Tuhan Yesus adalah Raja yang punya belas kasihan. Bahkan dia tidak menyayangkan dirinya sendiri. Kira-kira bisa enggak waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, disalib nih, dipaku kiri kanan kakinya, ada tentara Romawi, dia mengejek, kalau kamu anak Allah, turun dari kayu salib. Bisa enggak Tuhan Yesus turun? Bisa kan? Dia kan Tuhan, dia punya kuasa, dia punya semuanya, bahkan dunia ini dia punya. Dia bisa turun, ngapain lo? Ngapain ngejek aku, ngapain? Bisa kan? Tapi hari itu Tuhan Yesus pilih,
dia berikan nyawanya, dia menundukkan dirinya, dia berikan hidupnya buat hidup kita. Nah, kalau adik-adik baca di kitab Filipi 2 ayat 9 dan ayat 10, Allah Bapa sangat meninggikan, dia meninggikan Tuhan Yesus. Dia memberikan nama di atas segala nama kepada Tuhan Yesus. Supaya di bawah kaki langit ini dan di bawah bumi ini bertekuk lutut semua kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Raja, dia Tuhan yang punya kuasa, dia bisa merubah semuanya dari yang jahat dari hidup kita menjadi yang baik. Dia bisa bahkan menurunkan kita kalau kita jahat, kita dijadikan turun lagi. Tapi Tuhan Yesus juga punya belas kasihan. Dia punya belas kasihan kepada kita. Kita mungkin seperti Mephiboset, kita punya dosa-dosa yang kita sembunyikan misalnya. Kemarin saya curi uangnya Mama Kak Simon. Nah itu dosa. Itu seperti Mephiboset. Mephiboset kakinya timpang, dia tidak bisa jalan dengan baik. Tapi Daud memberikan belas kasihannya kepada Mephiboset. Karena dia sayang kepada Yonatan dan dia sayang kepada Mephiboset. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus sebagai Raja, kita harus hormati dia karena dia sebagai Raja yang punya kuasa, tapi dia juga punya belas kasihan. Dia sayang kepada kita. Hari ini Kak Simon akan ajak kalian berdoa untuk menghadap Raja kita. Namanya Tuhan Yesus. Dan kalau kalian menghadap Raja, hati ini harus benar, sikap kita harus benar, bahkan badan kita juga harus benar. Nggak bisa tidur-tiduran, Tuhan Yesus Raja. Nggak bisa. Duduk dengan baik, kita akan berdoa sekali lagi. Siap? Duduk, Kak Simon tunggu dulu. Kita akan menghadap Raja, Kak Simon akan lihat semua sudah siap. Kalau sudah siap kita akan menghadap Raja. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami tahu, kami menghadap Raja di atas segala raja. Kami punya Tuhan yang punya kuasa atas dunia ini. Kami punya Tuhan yang sebagai Raja yang mengendalikan dunia ini dan hidup kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Raja. Engkau yang bisa rubah hidup kami. Kami yang hari ini bodoh di pelajaran sekolah kami, Kau bisa rubah Tuhan. Kalau Engkau mau, Kau bisa rubah Tuhan. Kau yang bisa buat hidup kami ini berubah ya Raja. Kami datang kepadamu pada hari ini menghadap Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang sebagai Raja yang punya belas kasihan juga kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Mulai hari ini kami akan belajar menghormati Engkau sebagai Raja. Tidak bisa seenak lagi kami menghadap Engkau, tapi kan kami hormati Engkau sebagai Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Rajaku. Di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar adik-adik ya, Tuhan sebagai Raja, Tuhan yang punya kuasa, dan Tuhan yang punya belas kasihan. Masukkan dalam hati kalian, berdoa dengan baik, karena Dia Raja yang bisa mengubah hidup kita. Kita akan ketemu lagi minggu depan, dalam cerita yang lain, dalam kondisi yang lain, dalam suasana yang lebih luar biasa. Kita ketemu minggu depan, bye-bye. Shalom adik-adik. Ya, bersama Kak Dias kita akan berdoa untuk bangsa, untuk kota kita, untuk keluarga kita. Nah, sebelumnya Kak Dias bawa sesuatu. Oke? Coba tebak barang apa yang ada di tangan Kak Dias. Ada lima huruf. Oke, ada 5 huruf O. Ada 6. Ya, ada 6 huruf. Nah, barang ini, benda ini, kalau ditarik, itu akan jadi kurus. Nah, kalau didorong, akan mekar. Nah, ulang ya, petunjuknya ada 6 huruf. Benda ini kalau kita tarik, akan jadi kurus. Tapi kalau kita dorong, akan mekar. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Depannya P dan huruf terakhir adalah G. Apa itu? Ya, betul. Payung. Jadi kalau kita dorong akan mekar. Nah,
Kenapa Kak Deas bawa payung ini adik-adik? Adik-adik tahu ya, kalau kita gunakan payung ini, kita saat di luar, saat ada terik panas matahari. Wah, teriknya sinar matahari, tapi diri kita terlindungi. Kita diselamatkan dari sinar matahari adik-adik. Ya, kita mau pergi ke kiri, ke kanan, kita terlindung karena ada payung. Dan kalau cuacanya sedang hujan, perhatikan adik-adik, mau ke kiri lagi, ke kanan lagi, tetap tidak kena basah. Badan kita terlindungi dari payung ini, tidak basah. Adik-adik, apakah kita tahu bahwa, harus mau kasih tahu ya, bahwa perlindungan Tuhan itu mirip seperti payung ini. Kita dilindungi, ada payung Tuhan. Kita mau berdoa adik-adik, kita minta perlindungan Tuhan yang sempurna. Coba tirukan sama-sama Kak Des, perlindungan Tuhan yang sempurna. Sekali lagi, perlindungan Tuhan yang sempurna atas keluargaku, kotaku, dan bangsaku. Amin. Adik-adik, kuncinya dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat, aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalamku. Kita ubah kata aku ya adik-adik menjadi Indonesia. Indonesia di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam Indonesia. Adik-adik, Tuhan sedang mencari pasukan. Tuhan sedang membangkitkan orang-orang, anak-anak Tuhan seperti kita semua untuk berdiri mempertahankan keluarga kita, kota kita, bangsa kita di hadapan Tuhan. Supaya terluput dari semua bencana, malapetaka, wabah sakit penyakit, dan semua rencana pihak musuh. Adik-adik yang sepakat bahwa Tuhan membangkitkan pasukan yang berdoa. Kades mau ajak setiap kita, mari pejamkan mata seperti payung ini, melindungi Kak Deas dari semua terik panas matahari, dari air hujan. Kita mau berkata juga Indonesia dilindungi, diselamatkan, disembuhkan dari semua yang jahat. Kami datang untuk berdoa, berdoa bagi Indonesia. Kita mau berkata, selamatkanlah negeri kami tercinta, jauhkan dari yang jahat, selamatkan, pulihkan, sembuhkan bangsaku, dan curahkan lawatan pertobatan atas Indonesia. Mari pejamkan mata semua adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seperti payung ini Tuhan, melindungi kami dari semua sinar matahari, dari air hujan. Kami mau percaya Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna atas keluarga kami, kota kami, dan Indonesia. Mari adik-adik pejamkan mata, sambil pujian penyembahan dinaikkan. Ya Tuhan. Selamatkan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Sembuhkan kota-kota kami. Bangsa Indonesia. Curahkan Tuhan, curahkan. Ya, lawatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau percaya Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Ya Tuhan, kami datang untuk berdoa. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar ada perlindungan Tuhan.
sehingga terluput dari semua yang jahat. Selamatkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Ya Tuhan, selamatkan, pulihkan, sembuhkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari ujung ke ujung ada perlindungan Tuhan, ada tudung Tuhan yang sempurna atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesus yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia melindungi kami, di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sungguh, Kau tarik hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan membentengi luputkan kami. Kami percaya Tuhan, kami menginjak anak singa dua naga. Kami percaya Tuhan, ada pelindungan Tuhan yang sempurna atas bangsa kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pelindungan Tuhan sempurna atas Pulau Sumatera, atas Pulau Kalimantan, atas Sulawesi, atas Jawa, Pulau Jawa, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa Tuhan, kami tahan semua bencana alam di darat, laut, dan udara. Kami berdoa Tuhan, lawatan Tuhan harus terjadi atas bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua yang ada di pemerintahan. Kami berdoa semua peraturan yang ada hanya yang dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, tidak ada lagi penyebaran virus, wabah sakit penyakit, semua dihentikan, semua dilenyapkan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan, semuanya lenyap dalam nama Yesus. Kesehatan, kesembuhan sempurna. Kami berkata, Engkau Tuhan Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh, membalikan keadaan sedang, sudah, dan terus terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, dan yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, engkau yang sedang sakit mungkin adik-adik. Tiba-tiba Kak Dias tergerak mendoakan kau yang sedang sakit. Kau mungkin punya sakit, ada sakit di bagian tubuh. Mungkin di badan, di satu bagian badan, atau ada lebih. Kau boleh tumpang tangan adik-adik di bagian badan yang sakit. Kalau lebih dari 2 titik yang sakit, boleh tumpangin masing-masing kepala masing-masing. Kita mau berdoa, engkau yang sakit, engkau yang di rumah. Kita mau mintakan kesembuhan yang dari Tuhan. Mari semua pejamkan mata sekali lagi adik-adik. Kirala parala pasyikiriti, kirala parala pasyikiriti, kirala pairatakashi. Kirala pairatakashi, kiriti, kirala pairatakashi, kurala pairatakashi. Percaya, mari berkata bersama Kades. Tuhan Yesus, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan sempurna. Kami percaya Tuhan, Tuhan di dalam kami, dan kami di dalam Tuhan. Kami berdoa, tidak ada lagi sakit penyakit dalam tubuh kami.
dalam kota kami dan juga Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan sempurna yang dari Tuhan sekarang juga. Amin. Kita naikkan lagi adik-adik. Terus kita naikkan doa-doa kita di rumah kalian. Di jam-jam tertentu adik-adik, kita mau percaya Tuhan pegang keluarga kita, kota kita, dan bangsa kita. Ingat, perlindungan Tuhan yang sempurna seperti payung ini. Oke, tetap percaya, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir dari acara ibadah online Joel Kid ini. Tapi sebelum kita selesai, sebelum Kak Simon doa, Kak Simon mau ingatkan kalian. Kalian harus subscribe, harus ikut follow dari Instagram kita Joel Kid. Dan kita punya YouTube dari Joel Kid Ministry, kalian harus subscribe juga. Karena firman-firman Tuhan ada di YouTube itu. Dan jangan lupa kalian absen. Kalian bisa absen pakai link yang di bawah ini, tulisan di bawah ini. Kalian tinggal ketik aja di handphone kalian, kalian isi sampai di akhir. Bahkan di akhir ada kuis yang kalian bisa dapat hadiah dari kuis itu. Sudah siap semua dapat hadiah? Pasti kalian sudah siap. Nah, sebelum kita selesai, kita akan berdoa sekali lagi ya. Tutup mata kalian, kita berdoa lagi. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih, kami punya Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang melindungi kami, Engkau Tuhan yang menjagai kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian-pujian hari ini, untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan Roh Kudus, jagai kami seminggu ke depan, buat kami ingat terus tentang firman-Mu ini Tuhan. Buat kami ingat terus tentang pribadi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan berkati minggu ini, berkati sekolah online kami, berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami, berkati orang tua kami, berkati sekeliling kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Kita bertemu minggu depan.